Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita dan semangat, Shalom. Shalom. Nah, senang sekali rasanya bisa berbicara di kegiatan yang luar biasa pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Messi Pongayo yang akan memimpin materi yang akan menuntun materi kita pada saat ini. Dan juga ada teman saya, Natasha Edwiori, yang menjadi notulis kita pada materi saat ini. Namun sebelum kita masuk dalam materi pada saat ini, mari kita nyanyikan pujian Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada saat ini, di hari kedua PRMK ini ya Bapa. Kami akan memulaikan materi tentang dinamika kelompok kecil. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan menuntun materi pada saat ini, berkati jaringan, berkati semua alat-alat yang digunakan, berkati juga teman-teman peserta yang akan mengikuti materi pada saat ini, maupun pembicara kami, ada Kak Andris Parengka, kiranya Engkau yang akan memberkati jalannya materi pada saat ini ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, jaringan yang baik, agar kami mengikuti materi pada saat ini dengan baik. Inilah yang menjadi setiap doa, ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, materi kita pada saat ini yaitu tentang dinamika kelompok kecil. Berbicara soal dinamika kelompok kecil. Menurut Rob Nicholas dan kawan-kawan, dinamika kelompok kecil adalah gerak atau kekuatan kelompok yang memberi pengaruh kepada orang-orang di dalam maupun di luar kelompok kecil tersebut untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu saat ini kita akan mendengarkan materi dinamika kelompok kecil yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang luar biasa, yaitu ada Kak Andris Parengka, Pendeta Andris Parengka, SPDM Div. Beliau sudah berkeluarga, mempunyai seorang istri, Shuli Mondong SPDM ATL, dan memiliki 2 orang anak. Yang pertama ada Priscilia Miracle, dan yang kedua Rafael David. Pekerjaan sekarang sebagai staf Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Bertempat tinggal di Kakaskasen Tomohon. Untuk itu saat ini kita akan mendengarkan materi dan kepada Kak Andris disilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya. Ini di rumah juga ada teman-teman alumni, sementara ada kegiatan, jadi memang suaranya agak mengganggu sedikit ya. Kita bersyukur meskipun di tengah-tengah tantangan ya, kesulitan, pergumulan yang kita sedang hadapi, tapi Tuhan memungkinkan untuk kita boleh mengikuti kegiatan seperti ini ya. Ini merupakan sejarah ketika kegiatan PRMK dilakukan tentu saja ya. Jadi artinya bahwa situasi pandemi COVID-19 ini tidak mempengaruhi
semangat, spirit, kerinduan kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi tidak ada kendala, tidak ada halangan apapun ya. Nah ini kita bersyukur ya. Nah sebelum kita memulai, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi ini Engkau masih memungkinkan kami boleh menolong kami, sehingga Tuhan memungkinkan kami boleh bersama-sama Tuhan, boleh mengikuti kegiatan PMK meskipun hanya secara virtual. Nah kami sungguh Tuhan bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas tuntunan campur tangan Tuhan, secara khusus bagi unit pelayanan Korona Mahasiswa Kristen FMIPA, yang dalam hal ini tim kerja yang sedang mempersiapkan sehingga kegiatan ini boleh terlaksanakan. Makasih Tuhan, kami akan belajar satu materi. Tuhan kiranya mengaruniakan bagi kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami benar-benar boleh mengerti, boleh menangkap setiap pesan-pesan materi ini, dan setelahnya kami dapat melakukan ataupun mengaplikasikan itu di dalam kehidupan pelayanan kami, baik secara pribadi tapi juga dalam tim. Nah, pakai hamba yang hina dina ini untuk sekiranya boleh menolong anak-anakmu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Oke, saudara bisa mendengar dengan jelas ya suara saya? Iya Kak, bisa. Oke ya, saya akan share screen dulu ya. Dan tentunya Tuhan punya rencana yang begitu agung untuk kehidupan kami, bukan hanya sekedar untuk kami bekerja dengan keras dan menikah. Ini bisa dilihat ini ya. Lebih dari semuanya itu, hidup kami akan bernilai. Oke. Jadi topik kita saat ini adalah dinamika kelompok kecil ya. Nah kalau berbicara tentang kelompok kecil, nah ini banyak orang termasuk gereja-gereja Tuhan sepertinya mengabaikan yang namanya kelompok kecil ya. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan pemuridan ya. Jadi bukan sekedar kelompok kecil, bukan sekedar terbentuk kelompok kemudian melakukan sesuatu yang, karena kelompok kecil itu terlalu umum ya. Banyak orang juga punya kelompok, tapi kelompok yang mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Nah tapi di dalam kelompok kecil khusus untuk pemuridan ini sebenarnya merupakan sarana yang sangat efektif untuk membentuk karakter murid ya. Jadi melalui kelompok ini selain kita dibentuk ya, karakter kita dibentuk sebenarnya. Nah kenapa karakter kita dibentuk? Yang membentuk itu bukan pemimpin-pemimpin kelompok, yang membentuk itu adalah Roh Kudus ya. Tetapi pemimpin kelompok menciptakan satu kondisi di mana Roh Kudus itu bekerja membentuk karakter kita. Nah, oleh karena itu hal yang pertama adalah bagaimana mengerti tentang doktrin-doktrin kebenaran Alkitab. Nah, doktrin-doktrin ini sebenarnya itu sangat efektif itu dilakukan di dalam kelompok-kelompok pemuridan. Nah, karena gereja sudah terlalu lama, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun itu mendengarkan kebenaran itu hanya bersifat monolog ya. Jadi hanya bersifat monolog. Tapi pada kelompok kecil sebenarnya ini merupakan sebuah sarana yang sangat-sangat efektif di mana masing-masing anggota kita bisa diberikan kesempatan untuk mendalami, untuk berdiskusi, untuk memahami tentang substansi kebenaran firman Tuhan. Nah, dari kebenaran-kebenaran yang dipahami, maka Allah atau Roh Kudus ya akan membentuk karakter kita. Nah, oleh karena itu ini sarana ya dalam kelompok kecil. Nah, kemudian kelompok kecil menekankan pada pengejaran yang mendasar tentang doktrin kebenaran Alkitab ya. Jadi ini menekankan pada doktrin ya, doktrin dasar. Nah, kenapa begitu banyak anggota gereja orang Kristen, kenapa begitu rapuh imannya ya? Nah, kenapa mereka begitu mudah untuk berpindah atau beralih dari iman mereka masuk agama lain? Nah, kenapa? Ataupun kalau dia tetap berada di tengah-tengah Kristen tapi hidupnya tidak menunjukkan karakter Kristus. Hidupnya enggak karu-karuan. Kenapa? Nah, karena mereka tidak memiliki
kelompok-kelompok khusus untuk belajar tentang doktrin-doktrin yang mendasar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ini fakta ya. Jadi ini fakta menunjukkan bahwa rapuhnya orang Kristen, rapuhnya anak-anak Tuhan karena mereka sama sekali tidak mengerti secara mendalam doktrin kebenaran. Nah, oleh karena itu orang-orang yang setia di dalam kelompok kecil belajar doktrin-doktrin, mereka itu kokoh, mereka itu kuat. Bahkan pada akhirnya mereka mampu untuk melipat gandakan diri. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang mahasiswa baru, saya tahu mungkin saudara begitu setia aktif di dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Tapi coba lihat fakta-fakta ya. Lihat fakta-fakta. Berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun pun kalian ada di situ. Mungkin hanya berkembang dari segi skill dan knowledge. Tapi karakteristiknya gimana? Ada orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan berpuluh-puluh tahun ya. Bukan cuma bertahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi sepertinya kurang menunjukkan karakter Kristus. Masih hidup dalam mabuk-mabukan ya. Masih hidup merokok, berzinahan apa semua. Ini sangat menyedihkan tentu. Ya, kenapa? Karena tidak mengerti, tidak memahami tentang doktrin-doktrin dasar dari kebenaran Alkitab. Nah, itu sebabnya pentingnya mengerti doktrin ini supaya kita betul-betul hidup dikendalikan oleh kebenaran yang tepat. Dari kebenaran itu betul-betul hidup kita diarahkan oleh kebenaran itu. Nah, itulah di dalam kelompok. Jadi ditekankan itu pengajaran-pengajaran doktrin sehingga kita juga tidak tersesatkan oleh berbagai rupa-rupa pengajaran. Nah, coba lihat saja sekarang gereja terlalu banyak. Nah, kalian tahu nggak gereja di seluruh dunia berapa denominasi? Itu ada 40.000 denominasi gereja. Nah, bayangkan macam-macam, belum sekte-sekte. Di seluruh Indonesia ada 325. Itu belum sekte-sekte. Di mana saja sudah 100 sekian. Nah, sudah apa sebenarnya kepentingan? Apa tujuan? Ya, ini sudah bermacam-macam tujuan. Nah, banyak termasuk mahasiswa itu ditipu dengan cara-cara kelompok-kelompok yang menyatakan diri membangun persekutuan, tapi sebenarnya tidak belajar doktrin dengan jelas. Akhirnya lebih banyak menipu banyak orang, termasuk mahasiswa. Kenapa mahasiswa mudah ditipu? Karena mahasiswa sendiri tidak belajar. Nah, saudara, mahasiswa itu adalah kaum intelektual muda. Saudara harus betul-betul menggunakan akal budi saudara, ya, untuk mengerti dan mendalami kebenaran-kebenaran supaya saudara tidak mudah tertipu. Nah, karena itu saudara, saya menjamin saudara, mahasiswa baru, kalau saudara sungguh-sungguh setia, terlibat di dalam kelompok-kelompok pemuridan, saya yakin hidup saudara akan berbeda dengan rekan-rekan kalian yang acuh tak acuh dengan pemuridan. Ya, nah kalau kita belajar dari sejarah gereja, justru orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam pemerintahan dalam berbagai segmen itu adalah orang-orang yang setia pada kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang tidak setia pada kebenaran firman Tuhan itu tidak dipakai Tuhan, tapi justru dipakai setan. Ya, nah makanya jangan heran banyak orang belajar dari kampus jadi pintar, tapi jadi penipu, jadi perampok. Ya, jadi pembunuh, nah karena apa? Nah karena tidak memiliki dasar yang benar akan firman Tuhan. Jadi inilah kelompok kecil ya. Nah kemudian kelompok kecil juga merupakan sarana menjadikan mahasiswa murid Kristus yang memuliakan Allah di kampusnya dan mengembangkan hubungan yang mendalam dan berbobot seperti Kristus dan para muridnya. Nah saudara-saudara, di dalam kelompok kecil, jadi saudara itu dibentuk oleh Tuhan melalui tentu kakak-kakak. Supaya apa? Supaya saudara bisa memuliakan Kristus di kampus saudara. Jadi supaya saudara mengerti tentang tujuan saudara di kampus itu apa. Jadi jangan berpikir, oh ya tujuan saya supaya saya menjadi sarjana, ya mendapatkan gelar. Nah setelah itu apa? Yang kalian pikirkan, ya supaya saya dapat kerja, setelah dapat kerja dapat banyak uang. Ya, nah kalau sudah dapat banyak uang berpikir apa lagi? Wah, punya mobil, punya rumah, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng. Nah setelah itu tinggal tunggu mati. Nah saudara-saudara, ini apa yang kita pikirkan di dalam hidup kita. Nah disinilah di dalam kelompok saudara dibentuk supaya saudara bisa memuliakan Tuhan dan saudara bisa mengembangkan hubungan yang mendalam dan berbobot ya. Jadi seperti Kristus dan murid-muridnya, jadi berbobot. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang berbobot dan mendalam dengan Kristus, maka hidup kita tidak mudah dipengaruhi. Hidup kita tidak mudah disesatkan. Dan hidup kita tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai macam tawaran-tawaran yang menyesatkan, tawaran-tawaran yang membuat kita akhirnya melupakan Tuhan. Nah, karena itu ini penting bagi saudara yang baru, ya.
Jadi karena saya seperti saudara juga, ya, saya belajar sungguh-sungguh ya. Saya dari alumni teknik ya, teknik mesin, wah belajar sungguh-sungguh pokoknya. Nah ya akhirnya saya bisa menyelesaikan ya 5 tahun setengah. Nah kalau 5 tahun setengah dulu ya sudah cepat, karena dulu ada sampai 7 tahun, sampai 10 tahun ya, apalagi teknik ya di apa ya sampai 10 tahun itu masih dianggap sesuatu yang biasa ya. Di MIPA sampai 6 tahun ya. Kalau 5 tahun juga itu waduh sudah hebat itu ya. Tapi kalau sekarang saudara selesai 4 tahun, wah cepat sekali. Tapi belum tentu kualitas itu terbukti ya. Nah, tapi saudara, ini saya hanya sekedar memberikan gambaran kepada saudara bagaimana pengaruh di dalam kelompok untuk menolong para mahasiswa yang terlibat. Nah, mari kita melihat. Nah, kenapa kita melakukan kelompok pemuridan? Nah, apakah ini hanya sekedar program dari UPK? Apakah ini hanya sekedar ya supaya ya ikut-ikutan seperti orang yang biasanya melakukan, mari kita juga melakukan, ya. Nah, tapi mari kita lihat bagaimana di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kelompok kecil, itu dimulai dari perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memakai Nuh. Ini kan kelompok kecil ya. Mereka cuma 8. Nah, luar biasa. Semua manusia sudah dimusnahkan. Tetapi kelompok kecil ini memberikan sebuah gambaran bahwa betapa pentingnya, betapa pengaruhnya kelompok kecil ini memberikan pengaruh yang luar biasa dahsyat. Nah, inilah pentingnya kelompok kecil. Ya. Nah, kemudian selain itu, melalui keluarga Nuh, Allah menetapkan perjanjiannya dengan umatnya untuk membangun sebuah bangsa yang baru yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Ya. Jadi, saudara-saudara, kelompok kecil ini sudah dari perjanjian lama. Itu artinya apa? Bahwa kelompok kecil ini bukan gagasan manusia. Ini gagasan Allah sendiri. Ini ide daripada Allah. Jadi kelompok kecil itu gagasan atau ide daripada Allah, bukan ide manusia. Jadi manusia hanya sekedar menjalankan gagasan Allah bahwa Allah melihat kelompok kecil itu sangat penting. Karena apa? Karena ini Allah justru menetapkan perjanjiannya itu dengan umatnya dalam kelompok kecil. Ya, jadi perjanjian untuk sebuah bangsa. Nah, kemudian kita lihat dalam Keluaran 18. Kita melihat di mana Allah melalui Musa membagi umatnya menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kenapa? Jadi untuk memungkinkan setiap orang menerima perhatian yang lebih baik. Nah, coba kalau saudara, coba bandingkan kalau kelompok besar dan kelompok kecil. Sorry, ini ada terganggu. Siapa ya? Nah, oke. Nah, jadi coba kita membandingkan kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, lihat saja di gereja. Di gereja, omak saya meninggal umur 93 tahun. Dia setia masuk gereja. Setiap subuh dia rajin masuk gereja. Ya. Tetapi coba lihat saja sampai 93, jangankan dia mau khotbah, mau doa makan pun dia tidak berani. Nah, inilah Kristen, 93 tahun jadi Kristen. Ya. Jadi 93 tahun jadi Kristen. Karena apa? Karena memang tidak terbiasa dengan kelompok-kelompok besar, cuma mendengar, datang, duduk, dengar, ya. Jadi kalau kelompok besar kan datang, duduk, dengar, derma, doa, ya. Ya begitu. Jadi berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun pun itu sulit untuk mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karena tidak memberikan perhatian lebih fokus, ya. Tapi kalau di dalam kelompok kecil, maka itu akan memberikan fokus atau perhatian yang terfokus. Karena apa? Karena kecil. Nah, coba saudara kalau punya 100 orang yang 10 orang. Wah, tapi kalau 100 orang dia bisa satu-satu kan. Tapi kalau coba cuma ada 5 orang apalagi. Wah, kalian memperhatikan satu-satu ya, satu-satu. Tapi kalau 100 orang ya, keuntungan satu orang diperhatikan. Nah, kemudian kita lihat contoh dalam perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru memperlihatkan pada kita bahwa Allah bekerja
Nah, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, ya? Jadi kehidupan jemaat mula-mula, mereka membiasakan diri dalam kelompok kecil untuk apa? Untuk berkumpul, berdoa, menelaah firman, ya. Dan kemudian mereka keluar bersaksi, dan semakin banyak orang tertarik dengan kehidupan mereka, akhirnya mereka bergabung. Nah, bagaimana Yesus sendiri memulai dengan kelompok kecil? Dia memilih 12 murid. Dari 12 murid, dia punya inner cycle, ya. Inner cycle itu kelompok yang lebih kecil, ya. Artinya kelompok inti. Itu ada 3 orang, Yakobus, Yohanes, Petrus. Jadi ini inner cycle dari 12. Ya. Jadi pentingnya kelompok kecil. Bagaimana supaya melahirkan generasi yang lebih kuat. Itulah kelompok kecil, ya. Nah, saudara-saudara, nah sekarang pengertian kelompok kecil. Apa sih pengertian kelompok kecil? Nah, kelompok kecil itu adalah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota yang setia mempelajari kebenaran firman Tuhan secara teratur. Coba perhatikan. Berapa anggotanya? 3 sampai 7. Kenapa? Karena kalau sudah 10 ya bukan lagi kelompok kecil. Sudah kelompok lagi persekutuan itu, ya. Jadi maksimal ya 7, ya. Maksimal 7. Tapi kelompok semakin sedikit itu justru semakin lebih efektif. Nah, karena itu disebut kelompok kecil, ya. Jadi kelompok kecil ini 3 sampai 5 tapi mereka setia mempelajari kebenaran firman secara teratur. Jadi setiap minggu mereka belajar, setiap minggu belajar. Tetapi bukan cuma itu lagi. Mungkin ada waktu tertentu, ada ulang tahun, ada itu mungkin makan bersama, minum bersama, ya kan? Atau mungkin pergi di tempat rekreasi, PI bersama. Nah, itulah kelompok kecil di dalam proses bagaimana supaya semua anggota memiliki perspektif, spirit, beban, kerinduan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Nah, kemudian, nah bagaimana sifat kelompok kecil? Kelompok kecil itu terbuka kepada siapa saja. Ya. Itu terbuka kepada siapa saja. Jadi bukan, oh ini denominasi saya. Tidak, ya. Itu terdiri dari denominasi gereja yang berbeda. Siapa saja yang mau belajar firman Tuhan itu harus diakomodir. Ya. Nah, saya lalu punya anggota bermacam-macam. Jadi dari berbagai macam gereja, ada Advent, ada Gemim, ada Karismatik, ada Pentakosta, bahkan ada Katolik. Ya, nah bayangkan, nah bagaimana memimpin orang-orang yang berbeda denominasi ini? Wah, itu banyak-banyak pertanyaan. Tapi kita mengarahkan mereka, kalau kamu bertanya hal-hal yang sifat doktrinal berkaitan dengan gereja, tanya pendetamu. Jadi panggilan saya bukan untuk mengajar itu, mengajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan supaya semua itu bisa mengerti, ya. Jadi itu ya. Jadi sifatnya itu terbuka. Siapa saja bisa bergabung. Jadi bukan cuma orang ini atau kelompok ini, enggak. Ya. Kemudian dia bersifat fleksibel, ya. Jadi fleksibel. Jadi tidak seperti persekutuan ini kalau seperti kolom itu terlalu kaku, ya. Jadi harus pakai bermacam-macam apa semua. Mari sampai datang. Kelompok kecil fleksibel, ya. Jadi tidak usah kaku. Jadi kalau kita misalnya memulai ya santai, ya. Jadi jangan kelompok kecil kayak para ahli-ahli Taurat. Mari saudara-saudara, wah ini sampai berdoa lagi, puisi Bapa kami yang di dalam surga, bro. Jadi kelompok kecil itu fleksibel, santai. Apa kabar deh, ya? Saya senang ketemu Ade. Bagaimana kabarmu, bagaimana ya? Oke, sekarang mau belajar, ya. Bagian firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan sama-sama mendiskusikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan deh. Nggak usah takut, nggak usah kaku, ya. Nggak usah malu-malu, ya. Kita ini bukan belajar seperti agama. Kamu mau cari nilai 10, ya kan? Atau nilai A. Ada kan nilai agama dapat A, tapi kelakuan enggak karu-karuan, enggak, malas beribadah. Itu kalau agama cuma hafal, wah, cuma masalahnya juga pengajar-pengajar agama juga tidak memiliki visi yang jelas. Kalau saya mengajar agama, wah, saya wajibkan ikut bina rohani seperti ini. Kemudian wajibkan orang dalam kelompok kecil penelaah. Itu penilaian. Siapa tidak wajib, nah lulus itu. Ya, cuma saya tidak mendapat kesempatan untuk mengajar agama, ya. Mungkin di tempat yang lain. Kemudian dia bersifat independen, ya. Jadi tidak diatur, tidak dikendalikan oleh organisasi manapun, atau tidak dikendalikan oleh dosen,
Ya, tidak dikendalikan oleh ketua jurusan, oleh dekan, enggak. Ini independen ya. Ini dari kita bisa melakukan. Nah, kadang seperti di gereja orang sudah melakukan kelompok kecil pemuridan, itu diintervensi. Kamu kenapa nih? Itu tidak ada program itu. Waduh, mama, kelompok kecil juga mau diprogramkan. Jadi kelompok kecil itu lahir dari hati karena dia bersifat independen. Jadi siapa yang punya hati, punya beban, silakan bentuk. Kamu PI orang, kemudian kamu bentuk. Itulah kelompok independen ya, bersifat independen. Nah, kemudian dia bersifat ekonomis. Nah, kenapa bersifat ekonomis? Jadi tidak perlu mau beli sound ya, tidak perlu mau usaha dana, tidak perlu mau undang, mau bikin publikasi yang ya. Jadi ekonomis sekali ya. Ekonomis. Nah, perlu mau seperti KKR udah mau latihan, waktu cuma habis di latihan, waktu cuma habis di usaha dana. Akhirnya apa? Akhirnya dipakai oleh setan untuk menipu anak-anak Tuhan. Nah, tidak ada waktu untuk PA, tidak ada waktu untuk PI. Karena apa? Usaha dana sana sini, latihan sana sini, bikin. Nah, itu kan kadang-kadang cara setan untuk menipu atau bikin program banyak-banyak ya, supaya sibuk dengan program, tidak ada waktu untuk PI pemuridan. Jadi saudara, kelompok ini ekonomis tapi memberikan dampak signifikan di dalam proses pemuridan ya. Nah, kemudian apa tujuan kelompok kecil ya? Jadi kalau kelompok kecil tidak ada tujuan, ya untuk apa saudara terlibat? Jadi tujuan kelompok kecil adalah untuk menolong setiap orang yang baru saja membuat keputusan membuka hati dan menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka mereka perlu diperlengkapi dan dibimbing dengan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Kan seperti bayi. Kalau dia bayi baru lahir, apakah bayi itu dibiarkan? Nah, kalau dibiarkan pasti dia mati. Maka dia perlu diberi susu ya, secara teratur, secara reguler, sehingga lama-lama hanya dia bertumbuh, bisa berjalan ya, akhirnya bisa lari, bisa berbicara ya. Akhirnya bisa melakukan apa saja, ya kan? Nah, demikian sebenarnya secara rohani. Jadi kalau orang baru mengalami Kristus di dalam kehidupannya, perlu dibimbing. Ya kan? Harus perlu dibimbing apa? Untuk mengerti pengejaran-pengejaran yang mendalam dari Alkitab. Sebab kalau tidak, wah ini sangat susah ya. Jadi itulah sebenarnya tujuan kelompok kecil. Karena di Manado terlalu banyak bikin KKR. Tapi apa dampaknya? Ya, dampaknya apa? Karena tidak diberikan bimbingan orang yang sudah menerima Kristus, dibiarkan. Ya, tahun 2003 kita pernah melaksanakan KKR, maksudnya kita sebagai bagian dari KKR itu menghadirkan Peter Yongren. Banyak Muslim yang bertobat, ya, karena mengalami mujizat. Ada yang buang dia punya tongkat, ya. Banyak orang waktu itu mengalami mujizat. Tapi sekarang di mana mereka? Ya sudah kembali kehidupan lama. Karena apa? Karena tidak dibimbing di dalam kelompok. Nah, ini pentingnya kelompok kecil. Nah, kemudian yang berikut, memperlengkapi anggota kelompok untuk menyerupai karakter Kristus yang memiliki kehidupan doa dan penginjilan secara teratur. Ini pentingnya kelompok kecil. Oleh karena itu, kelompok kecil juga bermacam-macam. Ada kelompok kecil yang justru tidak melengkapi orang-orangnya, anggotanya, supaya dia betul-betul memiliki kehidupan doa dan penginjilan secara teratur, ya. Jadi ada orang yang hanya sekedar membentuk dia supaya dia bertumbuh kehidupan rohaninya. Setelah itu dia tidak didorong, tidak dimotivasi, tidak dilatih untuk memberitakan Injil secara teratur. Ya. Ini kan ada seperti itu. Karena apa? Karena yang paling nyaman, pelayanan yang paling nyaman jangan memberitakan Injil. Berdoa saja. Karena berdoa tidak ada tantangan. Tapi kalau memberitakan Injil, waduh, baru mau dekati sana orang, tantangan itu luar biasa. Tapi kalau berdoa, di mana saja berdoa, sudah yang paling aman, pelayanan yang paling aman berdoa saja, ya. Jadi berdoa saja. Jadi kalau saya mau membentuk, kalau saya di dalam kelompok kecil, saya sudah dari awal mengatakan, saya memimpin kalian tidak hanya sekedar bertumbuh. Kalau kamu hanya sekedar bertumbuh, kamu pergi di tempat yang lain. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Tetapi saya mau supaya saudara menjadi pemimpin yang betul-betul memiliki, bukan sekedar memiliki karakter Kristus, tapi memiliki beban, memiliki kerinduan, memiliki visi untuk melakukan penginjilan dan pemuridan secara reguler, secara teratur. Ya.
Nah, kemudian di dalam perkembangan kelompok kecil juga dapat dipakai sebagai sarana untuk menjangkau orang yang belum memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Ya, ada juga akhirnya kelompok ini juga dipakai di dalam sarana penginjilan. Misalnya, ya undang siapa saja ya. Pokoknya undang siapa saja datang. Nanti setelah itu baru DPI di situ ya. Nah, tapi itu kadang-kadang sangat lemah. Tapi kalau kita pergi mendatangi sasaran pribadi lepas pribadi, wah disitulah kita akan menemukan orang yang tepat, yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang kemudian dilengkapi dan menjadi pelipat ganda rohani. Nah, kemudian apa manfaat kelompok kecil? Ya, yang pertama. Jadi manfaat yang pertama adalah membangun kepribadian. Jadi kepribadian itu dibangun, dibentuk, dilengkapi, diproses sehingga memiliki kepribadian sebagai seorang murid Kristus yang sejati, ya kan? Nah, selain itu juga membangun keterlibatan, ya. Jadi akhirnya keterlibatannya itu dibangun karena apa? Orang yang mungkin sama sekali dia tidak mau tahu dengan kegiatan pelayanan, dia acuh tak acuh, cuek, di pemuda-pemuda hadir sama sekali, di remaja, dari sekolah minggu tidak. Tetapi melalui proses ini dia sudah mulai dibangun ya, keterlibatannya dibangun. Dia mulai terlibat dengan orang lain, dia mulai setia belajar firman, akhirnya dia setia di dalam organisasi kecil sampai pada yang lebih besar ya. Itu melalui kelompok kecil. Nah, kemudian yang berikut membangun kepemimpinan. Jadi kelompok kecil itu membangun kepemimpinan. Jadi di dalam kelompok kecil mungkin ada di antara saudara yang malu berdoa ya, yang malu ngomong, yang malu mungkin MC. Nah, di dalam kelompok kecil itu disitulah juga nanti akan dibentuk, diperlengkapi sehingga kepemimpinan itu muncul. Ya setidaknya memimpin kelompok kecil kan, setidaknya juga memimpin diri sendiri kan. Jadi kalau di dalam kelompok kecil ini kepemimpinan itu betul-betul itu terbangun ya. Nah, saya dulu juga pemalu ya, nggak bisa ngomong di tengah umum. Tapi akhirnya saya masuk dalam kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil akhirnya belajar ya firman Tuhan secara teratur. Akhirnya sudah mulai disuruh oleh kakak suruh berdoa. Aduh, belajar berdoa. Kamu berdoa ya karena dalam kelompok kecil ya nak malu-malu toh. Coba kalau kelompok besar, oh mau lari itu. Nah, setelah itu baru mulai oke deh mungkin mau pimpin satu lagu ya. Nah, jadi sudah dimulai jadi MC di dalam kelompok kecil ya. Nah, nanti setelah itu wah sudah mulai dikasih kepercayaan untuk memimpin kelompok kecil. Sudah jadi pemimpin ya. Nanti setelah itu ya mereka sudah mulai libatkan jadi ketua UPK. Waduh, waktu disuruh ketua UPK aduh memang bergumul karena belum bisa bicara di banyak orang. Tapi itulah proses dari kelompok kecil dibentuk. Akhirnya ketua HMJ, ketua BEM, ketua rukun. Wah, banyak kepemimpinan secara organisasi itu dipercayakan. Karena apa? Karena itu melalui dari belajar dari kelompok kecil. Jadi kalau saudara tidak mengalami kelompok kecil, maka saudara tidak tergerak, tidak terdorong, dan tidak menganggap kelompok kecil itu penting. Saya menganggap penting karena saya mengalami. Ya. Nah, kemudian di dalam kelompok kecil itu ada variasi. Ya, jadi ada variasi kelompok kecil. Ada yang disebut bersifat mapan atau establish ya. Nah, kalau mapan itu biasanya merupakan kelompok PA, penelaan Alkitab dan persekutuan doa yang tidak lagi bertujuan untuk melipat ganda. Kelompok ini biasanya sekedar mempertahankan keberadaan karena mapan. Jadi selalu mempertahankan keberadaan, tidak pusing lagi tuh bagaimana memikirkan pelipat gandaan secara rohani ya, pokoknya belajar yang pokoknya kita bertumbuh bagus ya, waduh hebat ya, mempertahankan keberadaan. Tapi juga banyak pelayanan mahasiswa yang dimulai dengan visi untuk melipat ganda. Wah pokoknya melipat ganda. Tapi setelah itu rutinisme dan akhirnya menjadi kelompok yang establish ya, mempertahankan keberadaan. Yang kedua adalah dinamis ya. Atau berlipat ganda ya. Jadi biasanya merupakan kelompok yang tetap setia pada tujuan utamanya yaitu menjangkau dunia melalui pelipat gandaan. Jadi
dinamis. Jadi pokoknya selalu berpikir yang dinamis. Oh, pokoknya apa yang kita lakukan? Apa lagi yang kita lakukan ya? Bagaimana kita melakukan ini? Ini selalu bersifat. Jadi tidak statis begitu ya. Tidak statis, kaku, tinggal menunggu ya. Sampai dana pun menunggu organisasi. Ya pokoknya menunggu kalau didorong, menunggu kalau diundang. Wah, ini tidak bisa melipat ganda kalau begini. Tetapi kalau dinamis, dia kelompok yang setia pada tujuan untuk menjangkau dunia melalui pelipat gandaan ya. Nah, kemudian strategi kelompok pemuridan dan strategi kelompok sel ini merupakan dua strategi terbaik dalam strategi pelayanan kelompok kecil ya. Jangan perhatikan ya. Ini strategi terbaik. Kenapa? Kenapa terbaik? Karena strategi ini betul-betul dapat menolong, melengkapi orang-orang yang berada di dalam kelompok ini sehingga dia bertumbuh ya. Kehidupan imannya bertumbuh. Tetapi meskipun itu akan berbeda ya, kelompok sel dengan kelompok pemuridan. Karena kelompok sel tadi kan dia mempertahankan keberadaan. Kelompok sel itu dia tidak begitu cepat memikirkan tentang pelipat gandaan. Tetapi kalau pemuridan, dia selalu berpikir tentang proses pelipat gandaan. Tetapi kedua-duanya ini betul-betul sangat efektif di dalam membentuk umat dalam kelompok dibanding dengan kelompok besar. Nah, kemudian apa keuntungan dari kelompok kecil? Pertama, dapat keuntungan bahwa itu adalah merupakan tempat bersekutu dan berbagi pengalaman. Ya, jadi selain kita bersekutu, kita juga berbagi pengalaman. Jadi kita tidak tanggung-tanggung, kita tidak segan-segan ya. Karena apa? Kita membagi pengalaman. Akhirnya kita saling mengerti satu sama lain ya. Kita saling mengasihi satu sama lain, saling terbuka, menjadi adik kakak ya. Bahkan kadang-kadang kita masih lebih dekat daripada adik kakak kandung, ya kan? Nah, karena apa? Ini keuntungan dari kelompok kecil. Nah, kemudian saling menolong dan menguatkan dalam pertumbuhan rohani melalui PD, PI, dan pemuridan. Sehingga semakin menyerupai Kristus. Ya kan? Inilah keuntungan kalau ada kelompok kecil. Nah, coba saudara, ini pengalaman ya. Ada banyak orang yang tidak terlibat di dalam kelompok kecil, tapi ketika dia jatuh, ya jatuh terus. Tapi kalau di dalam kelompok kecil, ada satu anggota yang mungkin dia jatuh, atau dia mengalami kesulitan, nanti anggota lain bisa menolong ya. Anggota lain bisa mengingatkan, memotivasi ya. Nah, akhirnya semua bisa terjadi pertumbuhan. Nah, inilah sebenarnya keuntungan dari kelompok kecil. Jadi orang yang tidak bergabung di dalam kelompok kecil, itu pasti kualitas akan berbeda dengan orang yang tergabung di dalam kelompok kecil. Nah, coba kalau orang yang sudah biasa dalam kelompok kecil, ketika dia jadi alumni, wah disuruh pimpin doa, disuruh pimpin ibadah, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja, ya dia siap. Tapi coba kalau orang tidak terlibat, ada orang yang sudah lulus cum laude, suruh berdoa pun memalukan. Waduh, apalagi suruh khotbah. Wah, ini cum laude memalukan gimana ini? Nah, karena apa? Karena kalau orang tidak terbiasa di dalam kelompok kecil belajar, mungkin dari segi kemampuan intelektualnya oke, ya. Tapi matematikamu 100 pun tidak berguna di masyarakat. Kan? Itu hanya bisa berguna di sekolah. Karena apa? Mau ajar masyarakat yang tidak sekolah, cukup 1+1 itu mereka sudah cukup itu. Nah, kemudian tempat berlatih dan memberi dorongan satu sama lain. Nah, jadi itu manfaat ketiga. Kemudian manfaat keempat, tempat merencanakan dan menerapkan strategi untuk menjangkau ya, atau menginjili kampus dan lingkup pengaruh manapun bagi Kristus ya. Nah, inilah di dalam kelompok kecil kita sudah mulai dikondisikan. Kita merencanakan secara bersama dalam kelompok kecil. Kemudian juga kita membuat strategi bagaimana menjangkau ya. Itu di dalam kelompok kecil. Nah, akhirnya di dalam kelompok kecil juga mungkin kita bisa mendiskusikan tentang hal yang mungkin lebih kontekstual dan lebih efektif di dalam penjangkauan. Nah, itulah pentingnya kelompok kecil. Dan juga alat untuk menyalurkan orang-orang Kristen baru menjadi anggota tubuh Kristus dan gereja yang aktif melayani. Nah, saudara-saudara, sebenarnya gereja-gereja sekarang ini mereka itu harus bersyukur. Kenapa?
orang-orang yang banyak terlibat di dalam pemuda gereja, itu sebenarnya orang-orang kebanyakan itu orang yang terlibat di dalam kelompok pemuda di kampus. Nah, makanya cara melayani itu beda. Jadi mereka berpikir tentang bagaimana supaya mereka juga menggunakan strategi yang mereka dapatkan atau strategi yang mereka pernah alami supaya di gerejanya juga bisa berkembang. Ya kan? Itu yang mereka lakukan. Tapi ada orang-orang yang mungkin hanya sekedar ikut di dalam kerohanian, kemudian jadi penatua pemuda. Apa yang dilakukan? Ya sudah seperti dia mungkin jadi ketua UPK atau ketua rukun. Ya sudah seperti itu. Dia sendiri tidak melakukan pemuridan dalam kelompok kecil. Nah, makanya jangan heran, kualitasnya beda, ya. Jadi jiwanya beda, spiritnya beda, bebannya beda, visinya beda. Jadi saudara, makanya saya mendorong adik-adik baru jangan mengabaikan kelompok pemuridan, karena kelompok kecil ini luar biasa memiliki manfaat, ya. Orang yang hanya sekedar ikut-ikut, makanya jangan heran dia tidak memiliki dampak. Nah, kemudian strategi pelayanan kelompok kecil. Nah, jadi ada kelompok pemuridan, ada kelompok sel, ya. Nah, kita perhatikan, meskipun bertujuan untuk pelipat gandaan, namun kelompok ini cenderung tertutup untuk anggota baru. Nah, saudara, cenderung tertutup. Mengapa? Apa maksudnya cenderung tertutup? Jadi maksudnya karena kelompok ini, meskipun ini bertujuan untuk pelipat gandaan, tetapi mereka membahas bahan, ya. Jadi bahan yang dibahas itu secara teratur. Artinya kalau dia tidak mengikuti pelajaran pertama, dia akan sulit untuk menangkap pelajaran kedua. Nah, kalau misalnya dia 2 kali tidak ikut, wah susah, ya. Atau misalnya dia 1 kali tidak ikut, nah nanti dia akan dikasih pembimbingan supaya dia mengerti bahan yang sudah disampaikan. Jadi tidak lagi mau terbuka dengan yang lain, karena akan sulit. Dia pun mau datang, dia tidak mengikuti proses. Dia tidak mengikuti bahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, pelajaran pertama dia harus ikuti, pelajaran kedua diikuti, pelajaran ketiga diikuti terus. Sehingga apa? Sehingga dia betul-betul dia menangkap setiap pesan-pesan melalui materi-materi itu. Tapi kalau dia tidak mengikuti satu, dia kurang nangkap 2. Dan nanti ketiga juga dia tidak nangkap. Karena ini materinya ini semacam semacam berseri begitu. Ya, beda kalau kelompok sel. Karena bertujuan untuk pelipat gandaan, kelompok ini sangat terbuka untuk anggota baru. Kenapa? Karena pelipat gandaannya itu hanya nanti kalau sudah lama dalam kelompok. Nanti kalau sudah lama, ya mungkin kalau di mahasiswa, ya dia sudah 3 tahun ikut kelompok, baru dia didorong untuk melakukan lagi. Wah, terlalu lama itu. Ya, sudah mau selesai baru. Tetapi kelompok ini semester 1 dia sudah dorong untuk terlibat di dalam penginjilan pribadi. Kemudian bahkan kalau memang memungkinkan dia bisa menyampaikan materi bimbingan. Karena apa? Karena materi yang disampaikan itu bersifat simple, biblical, dan transferable. Ya. Jadi tidak sulit kan? Simple, transferable, dapat disalurkan. Tetapi bukan dangkal, itu biblical. Ya, karena itu begitu. Jadi jangan masih memulai sudah belajar. Mari kita belajar tentang kristologi. Kita belajar tentang pneumatologi. Kita belajar tentang eskatologi. Wah, gimana ini? Ini kita harus betul-betul hal-hal dasar itu perlu ditekankan. Nah, di dalam kelompok pemuridan seperti itu. Di dalam kelompok sel, ya pokoknya terbuka, siapa saja boleh ikut. Karena apa? Karena topiknya berbeda-beda. Hari ini bicara kekudusan, nanti minggu depan berbicara tentang kasih, minggu berikut bicara tentang disiplin. Ya terbuka, siapa saja bisa ikut, kan? Nah, kemudian kalau di dalam kelompok pemuridan, dia memberi penekanan pada pengembangan SDM. Jadi tiap anggotanya untuk menjadi pelipat ganda rohani dengan kurikulum yang baku namun cukup fleksibel. Nah, kenapa? Karena pokoknya masih baru pertama kedua sudah dikasih visi tentang pemuridan, ya kan? Nah, kenapa? Karena supaya dia akan menjadi pemimpin. Itu pelipat ganda. Tapi kalau kelompok sel gimana? Meskipun juga bertujuan meningkatkan kualitas SDM anggotanya, tapi kelompok ini tidak terikat pada kurikulum.
Oh iya, sangat fleksibel. Nah, terikat. Karena apa? Tadi yang saya katakan. Hari ini bicara kekudusan. Minggu depan bicara kasih. Minggu berikut bicara disiplin. Ya kan? Jadi makanya tidak mengembangkan kepemimpinan yang lebih banyak. Kemudian, kalau pemuridan, kegiatan PA dan PD itu dilakukan secara sungguh-sungguh di dalam pertemuan rutin. Sedangkan kegiatan PI dilakukan secara pribadi, ya, atau bersama-sama di luar pertemuan rutin. Misalnya, pemimpin kelompok mendorong dia supaya dia PI, atau mungkin pemimpin kelompok mengajak dia, mari kita PI sama-sama. Itu di luar, ya. Tapi kalau kelompok sel, kegiatan PI dilakukan secara dinamis di dalam pertemuan rutin terhadap anggota baru kan? Karena apa? Karena kan terbuka dengan semua anggota. Makanya disitulah kesempatan untuk ber-PI. Nah, sementara PA dan PA dilakukan secara ringan, yang menarik di dalam tiap pertemuan. Jadi memberikan judul-judul menarik. Karena apa? Karena supaya ada anggota baru mau datang. Supaya disitulah di PI. Tapi kalau pemuridan, di dalam itu menggali benar-benar kebenaran firman. Nanti aplikasinya kamu dorong harus di luar. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan ya. Nah, kemudian perbedaan yang lain. Kalau kelompok pemuridan, diskusi kelompok merupakan wadah pengajaran doktrinal. Itu diarahkan oleh seorang pemimpin sekaligus teladan dari pelibat ganda rohani. Sedangkan kelompok sel, diskusi kelompok itu merupakan sarana untuk menggali penerapan praktikal dan tidak selalu diarahkan oleh pemimpin tertentu, ya kan? Jadi bisa lebih banyak diskusi kan? Lebih banyak diskusi. Siapa saja bisa mengarahkan. Nah, ini beda kalau pemuridan dengan sel, kelompok sel. Nah, kalau yang berikut juga kelompok pemuridan setelah mencapai tahapan tertentu, jumlah pertemuan dikurangi dan pada akhirnya dibubarkan. Tiap anggotanya mulai membentuk kelompok pemuridan baru dan memulai proses yang sama. Nah, ini dibubarkan dalam pengertian begini. Contoh misalnya, kalau saya dalam tahun pertama memuridkan 5 orang. Nah, 5 orang ini selama 1 tahun saya harus betul-betul secara reguler menuntun, memberikan materi, pelajaran, sehingga orang itu betul-betul menangkap, mengerti. Nanti saya semakin mendorong dia visi, nanti tahun berikut dia didorong untuk melakukan masing-masing. Tetapi bukan berarti saya meninggalkan mereka. Saya fokus aja di 5 ini. Tetapi mereka didorong. Sudah berlipat ganda. Nanti tahun berikut lagi, masing-masing 5 ini didorong lagi. Terus-terus begitu, ya. Mengalami pengembangan kepemimpinan yang lebih bagus. Tapi kalau kelompok sel akan membagi diri bila dirasakan jumlah anggotanya sudah cukup besar. Dan masing-masing mulai merekrut anggota baru untuk kemudian membagi diri lagi. Jadi kalau sudah banyak, kalau sudah 20, baru dibagi lagi. Tapi itu butuh berapa lama itu? Ya. Nanti kalau sudah 30, buka lagi anggota baru. Tapi kalau pemuridan itu jelas ya, jadi prosesnya jelas. Nah, kalau tahapan di dalam pertemuan ini tahapannya. Jadi kalau saudara di dalam pertemuan tahapan pertama biasanya itu terjadi semacam suasana itu terbangun ya. Jadi pemimpin itu juga bisa menciptakan suasana welcome, tetapi juga semua yang hadir itu juga justru tercipta suasana welcome. Jadi tidak merasa kaku ya. Jadi tidak merasa kaku, aduh siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih penting, siapa yang lebih enggak. Jadi kita ini suasananya bangun ya, makanya kan saya bilang tadi, bagaimana kabar ya? Aduh biar gimana adik kabar bagaimana keluarga ya? Nah, begitu kan? Jadi tidak kaku. Jadi tidak kaku seperti baiklah kita akan segera memulaikan kelompok kecil. Wah, syukur mau pakai stola itu kalau begitu. Ya. Nah, kemudian menciptakan suasana untuk menyembah kepada Tuhan. Ya. Jadi setelah itu baru arahkan kita di dalam satu persekutuan penyembahan kepada Tuhan, memuji Tuhan. Nah, apa yang dilakukan dalam penyembahan? Nah, masing-masing harus diberi pengertian tentang bagian firman Tuhan. Jadi kalau kita kadang-kadang menyembah tidak jelas. Nah, makanya ada ayat firman Tuhan, sembahlah Tuhan Allahmu, ya kan, contoh begitu. Nah, kemudian mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya.
Jadi itu di dalam tahapan setelah penyembahan baru mempelajari kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian setelah itu juga mengaplikasikan kebenaran yang dipelajari, ya kan? Jadi pertama pelajari dulu. Setelah dipelajari, prinsip apa yang saudara dapatkan di situ? Nah, dari prinsip itu apa yang akan saya lakukan? Apa yang saya aplikasikan? Nah, ini kalau di dalam tahapan kelompok kecil, ini akan sangat menolong ya. Nah, sekarang saudara, kelompok kecil memang tidak populer, ya. Kelompok kecil tidak populer kan? Karena hanya dimulai dengan sedikit. Mau populer bagaimana? Tidak seperti, wah ada KKR, hadirilah KKR ini. Wah, itu populer sekali. Kenapa? Pembicaranya populer, dan kemudian singersnya populer, MC song leadernya populer. Wah, semua populer semua. Tetapi dananya juga populer, ya kan? Tempatnya juga populer. Tetapi kelompok kecil tidak populer, ya. Tetapi ini justru memberikan hasil akhir yang jauh lebih besar daripada KKR. Kalau KKR memulai dengan sesuatu yang besar, sangat populer, tapi berakhir dengan kecil. Tapi kelompok kecil tidak populer karena memulai dengan kecil, tetapi berakhir dengan besar, ya kan? Coba kalau pelipat gandaan, 5, kemudian didorong masing-masing menjadi 5 kali 5, 25. Masing-masing 25 ini didorong lagi, 25 kali 5, 125. Masih lagi 125 kali. Waduh, dalam 4 tahun itu sudah ribuan. Daripada KKR mulai dengan 100.000, berakhir dengan, ya syukur masih ada 100 orang berakhir. Karena apa? Setelah itu sudah selesai lagi ya. Itu kalau kelompok-kelompok besar seperti KKR. Populer. Pembicaranya populer. MC song leader populer, singers populer, pemain musik semua populer. Ya. Dananya populer, kan? Tempatnya juga populer, semua populer. Akhirnya apa? Karena populer-populer, semua tim mempersiapkan jadi capek, lelah. Setelah itu tunggu 1 tahun kemudian, di mana tuh orang itu? Sudah tidak ada lagi. Nanti muncul lagi kalau ada lagi KKR lagi. Wah. Tapi coba kalau kelompok kecil, tidak kedengaran kelompok kecil di kampus. Tidak kedengaran. Tapi coba kalau betul-betul konsisten, setia, itu betul-betul memberikan dampak yang besar. Orang-orang yang terlibat di dalam kelompok pemuridan, orang-orang yang setia mau melibat gandakan diri untuk menghasilkan para pelibat ganda yang lain, itu akan membawa perubahan yang besar bagi bukan cuma kampus, tetapi juga bagi masyarakat. Karena apa? Karena ketika dia menjadi alumni, ditempatkan di tempat kerja, mungkin menjadi guru, disitulah jiwa itu akan terus mempengaruhi dia. Tapi kalau orang dia tidak terlibat sungguh-sungguh dalam pemuridan di kampus, ketika jadi guru, yang dipikir cuma duit. Jadi kalau dia bawa honor gaji cuma sedikit, dia pindah lagi satu. Di situ lagi tidak cukup, pindah lagi satu. Putar-putar ya. Karena apa? Pikirannya di duit. Nah, apakah kita tidak perlu duit? Kita perlu. Tapi bukan berarti hati kita itu tertuju dan terikat dengan duit. Hati kita harus tertuju dengan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan cari dulu kerjaan Allah, maka semuanya dapat ditambahkan. Jadi apapun yang orang kerjakan, kalau itu berfokus pada Tuhan, Tuhan yang dimuliakan, maka Tuhan pasti akan membukakan jalan. Ya. Tapi kalau kita membiarkan, ya akhirnya kita tidak mengalami dampak signifikan terhadap pelayanan yang kita lakukan. Jadi itu kelompok kecil. Ya. Kelompok kecil memberikan dampak yang sangat signifikan. Nah, kenapa sangat signifikan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Pelibat gandaan ya. Jadi pelibat gandaan. Karena dia melatih orang untuk berlipat ganda. Ya. Jadi selain membentuk karakter supaya menyerupai karakter Kristus, tapi dia melipat gandakan diri supaya dia memiliki spirit, visi, beban, kerinduan, skill yang sama untuk melakukan seperti yang dia lakukan. Nah, seperti Paulus bilang dalam 2 Timotius 2 kan, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah juga kepada orang lain yang juga cakap mengajar. Ya. Jadi itu proses pelibat gandaan. Nah, makanya memberikan dampak yang sangat besar, ya, yang sangat signifikan daripada kita cuma ngumpul-ngumpul. Coba kalian perhatikan, banyak organisasi kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul, lama-lama itu jadi mati. Karena apa? Tidak lagi generasi. Ya, generasinya tidak ada lagi, mati kan?
Tapi coba kalau di dalam kelompok kecil, dia betul-betul menekankan tentang pelipat gandaan rohani, itu tidak susah ya. Tidak susah mau melakukan generasi. Nah, apalagi di UPKF MIPA dulu, pokoknya kalau dia menjadi pengurus, bukan cuma jadi ketua, menjadi pengurus, dia harus multiplier. Jadi multiplier itu artinya orang yang memultifikasi diri. Jadi bukan sekedar sekarang sudah apa? Menjadi pengurus apa sekarang? Dibina dan membina. Nah, tahu berapa bulan dibina itu? Berapa bulan membina? Nah, jelas. Ya. Tapi kalau multiplier itu artinya kenapa dia disebut multipliers? Karena kategori multipliers itu artinya dia sedang terus melipat gandakan diri secara terus menerus. Tapi kalau dia tidak melipat gandakan diri, itu bukan multiplier. Ya. Itu bukan multiplier. Oleh karena itu dia tidak layak karena bukan multiplier. No, bagaimana dia sendiri tidak melakukan PI, dia sendiri tidak melakukan PA, no, bagaimana jadi pengurus. Nah, makanya susah. Nanti suatu saat mati ya. Jadi saudara-saudara yang adik-adik sekalian, saya dorong saudara. Jadi saudara jangan mengabaikan kelompok-kelompok pemuridan. Ya, meskipun tidak populer tapi memberikan dampak yang besar. Dan kelompok ini memberikan dampak signifikan. Jadi saudara menjadi pemimpin yang besar itu dibentuk dari kelompok kecil. Jadi kelompok kecil ini menuntut komitmen. Nah, kenapa menuntut komitmen? Karena kita harus berpikir tentang bagaimana supaya diri kita itu dimultifikasi. Nah, oleh karena itu ini dituntut komitmen kita. Jadi tidak hanya sekedar wah yang penting saya punya kelompok, setiap minggu kita punya kelompok ya, setiap minggu kita belajar ini. Tapi dia tidak punya komitmen tentang bagaimana memikirkan strategi yang tepat untuk dapat melipat gandakan dirinya supaya dia juga bisa mendorong orang-orang yang dimuridkan untuk dapat melakukan hal yang sama, melibat gandakan dirinya secara terus-menerus. Nah, jadi inilah sebenarnya kelompok kecil menuntut komitmen dari kita. Baik komitmen pemimpin, tapi juga komitmen yang dipimpin. Jadi bukan cuma kakak-kakak PA punya komitmen. Dua-dua yang ikut juga sebagai anggota harus juga punya komitmen. Kalau kamu tidak punya komitmen untuk setia mengikuti kelompok itu, untuk setia belajar firman, ya percuma juga saudara cuma ikut, saudara tidak bertumbuh. Saudara tidak mengalami pertumbuhan iman. Karena apa? Saudara hanya sekedar karena diajak teman ya, atau hanya aduh kaku nanti kakak bilang apa ya. Ya sudah. Jadi kalau tinggal mau tunggu mati kalau begitu. Ya. Jadi oleh karena itu komitmen itu dituntut. Nah, kemudian kelompok kecil adalah akar dari sebuah pelayanan yang kuat. Mau bayangkan, ini akar. Kelompok kecil itulah akar. Kelompok pemberi itulah akar dari sebuah pelayanan yang kuat. Nah, coba saudara-saudara lihat pohon-pohon yang besar. Kenapa dia bisa bertumbuh besar? Kenapa dia begitu kuat? Ya karena akarnya kuat. Akarnya itu sudah sangat mendalam dan sudah mengikat tanah secara mendalam. Makanya biar angin topan, taruhlah mau patah dia punya dahan. Tapi dia tidak mau angka. Karena apa? Karena begitu kuat. Ya. Tapi coba kalau cangkok. Ya, kelihatan wah sudah ada buah pun kelihatan sudah ada buah. Angin datang langsung roboh. Ya kan? Jadi ada pelayanan kelihatan, bagus sekali ya. Waduh, kelihatan pelayanannya bagus ya. Orang-orangnya wah udah kelihatan rohani semua. Ya. Tapi dia tidak memiliki dasar yang kuat. Kenapa? Karena tidak terlibat di dalam kelompok pemuridan. Nah, ada kakak-kakak kalian waktu di kampus, terlibat, sebagai MC hebat, wah luar biasa jadi MC, karena dia punya skill ya, wah memimpin, wah hebat sekali. Tapi setelah jadi keluar jadi PNS, hidupnya tidak karu-karuan, ya. No, bayangkan, dia tidak mengendalikan diri supaya dia menolong orang lain, tapi justru setan yang menarik mereka. Ya. Nah, karena apa? Karena di kampus cuma jadi terlibat di momentum-momentum begitu, jadi MC, penari apa semua, tapi dia mengabaikan kelompok kecil. Makanya dasarnya rapuh. Nah, makanya saudara-saudara, pelayanan yang hebat kelihatan kalau dasarnya rapuh, suatu saat akan mati. Ya. Jadi akan mati. Nah, karena cuma suka jadi MC. Ada yang, ada juga mahasiswa Unima. Waduh, hebat sekali Mbak MC. Memang luar biasa. Baru MC, dia sudah berbicara, nggak tahu menurut dia itu
karunia berbahasa roh. Saya bilang karunia apa ini? Ya, kadang-kadang orang bilang karunia bahasa roh tapi dia tidak mengerti. Kadang-kadang setan so tipu tapi dia tidak mengerti. Karena apa? Karena dia hanya ikut-ikutan. Makanya setan so tipu, dia menganggap bahwa ini karunia bahasa roh. Ya, di dalam ibadah, sementara ibadah, waduh, penyembahan semua, akhirnya sudah tergeletak, muntah-muntah. Itu setan so tipu. Tapi dia menganggap itu kerohaniannya dia. Karena apa? Dia sungguh-sungguh tergeletak, muntah-muntah. Ini teologi yang menipu orang Kristen. Nah, karena apa? Nah, karena tidak memiliki dasar yang kuat, hanya ikut-ikutan. Dia tidak mengerti dasar firman Tuhan. Nah, kalau orang seperti ini ya sudah, tinggal tunggu waktu ya sudah mati. Jadi ingat ya, bahwa kelompok kecil, kelompok pemuridan itu adalah merupakan dasar ya, merupakan akar. Jadi pelayanan kelompok pemuridan itu suatu saat mati. Ya, jadi gereja mengabaikan PI pemuridan, gereja itu kelihatan besar, tapi itu sudah mati sebenarnya itu. Ya, karena apa? Karena anggotanya tidak mengerti ajaran. Akhirnya tidak punya jiwa, semangat, rindu, beban untuk mau pergi memberitakan Injil. Nah, ini fakta ya. Jadi fakta. Nah, saya mendorong saudara ini sebagai mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa, saudara harus banyak belajar, harus banyak membaca buku yang berbobot, harus menggali Alkitab sehingga saudara tidak ditipu dengan berbagai rupa-rupa angin pengejaran yang sekarang ini sudah merajalela di kampus, dan banyak mahasiswa itu disesatkan karena mereka tidak terlibat untuk menggali Alkitab, tidak belajar materi-materi yang sudah dipersiapkan untuk menolong mereka. Akhirnya banyak seperti itu. Tapi kalau kita belajar materi itu, kita betul-betul memiliki keyakinan yang kuat, keselamatan. Wah, kalau sudah kuat, siapa yang bisa merebut kita? Siapa yang bisa merampas kita? Siapa yang bisa mempengaruhi kita? Ya. Nah, itulah sebenarnya karena akar kita kuat, ya. Jadi saya kira itulah saudara-saudara beberapa hal penting yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan materi tentang dinamika kelompok kecil. Nah, saya berikan kesempatan kepada saudara jika masih ada waktu, saudara bisa bertanya atau mungkin menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu saya serahkan sebelum saya nanti akan mengakhiri dalam doa ya, saya serahkan kepada moderator atau penuntun untuk mengarahkan ini. Kalau ada pertanyaan, disilakan. Jadi saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Diberikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Jadi teknisnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Silakan, enggak usah malu-malu. Jadi saudara tidak dinilai kalau salah menjawab, salah bertanya. Ayo teman-teman yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Ini merupakan kesempatan yang bagus. Jadi boleh saudara bertanya, boleh saudara mengkanter, boleh saudara memprotes, itu bebas. Tidak apa-apa. Jadi jangan takut-takut, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Inilah kesempatan bagi saudara untuk berdiskusi kan. Jadi untuk kesempatan yang pertama, silakan untuk saudari Elsie mengaktifkan kamera dan mic, lalu menyebutkan nama dan jurusan dan ajukan pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elsie, saya dari jurusan biologi, dari program studi biologi. Pertanyaan saya, kan tadi sudah dijelaskan mengenai kelompok kecil. Nah, di gereja juga, bukan di gereja saya, tapi ada beberapa gereja yang juga menerapkan kelompok kecil. Jadi bagaimana itu, Kak?
Kalau terus di perkuliahan kayak gitu ada juga kelompok kecil. Jadi apakah kita harus ikut kedua kelompok kecil tersebut atau pilih salah satu kelompok kecil tersebut? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk saudari Elsie, bisa diulangi pertanyaannya? Sudah ditangkap, sudah. Oh, baik. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Mohon untuk Junhino mengaktifkan kamera dan mic, sebutkan nama dan jurusan, lalu ajukan pertanyaan. Oh, oke, baik. Perkenalkan, nama saya Juninho Meldisiwu dari jurusan Biologi, program studi S1 Pendidikan Biologi, mahasiswa baru. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya, dalam sharing dengan kelompok kecil tentunya banyak sekali perbedaan pendapat ataupun pemikiran-pemikiran yang berbeda. Mungkin pernah di sharing dengan kelompok kecil yang lain dengan dogma yang berbeda, namun di sharing dengan kelompok yang lain juga dengan dogma yang berbeda. Sehingga di sini menimbulkan sebuah perdebatan. Bagaimana cara untuk menghindari perdebatan dalam kelompok kecil? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih deh. Terima kasih untuk pertanyaan dari kedua saudara. Dan disilakan untuk Kak Andris menjawab pertanyaan. Oke ya, jadi pertanyaan pertama tadi ada mempertanyakan, ada juga kan kalau misalnya satu orang itu dia terlibat dalam kelompok kecil di gereja. Nah sementara kalau dia masuk di kampus juga ada kelompok kecil. Nah bagaimana, apakah dia disuruh memilih ya? Nah kalau bagi saya sih, kalau di dalam kelompok-kelompok begitu, itu bergantung kepada kesiapan adik tersebut ya, kesiapan dari orang tersebut. Karena apa? Karena bisa saja bahan yang dipelajari di gereja itu berbeda dengan bahan yang dipelajari di kampus. Jadi justru itu akan memperkaya dia untuk memiliki pengertian yang lebih mendalam, ya kan? Karena apa? Karena ya mungkin di gereja bahannya lain, dan biasanya kan kalau di gereja ya apalagi kalau mereka punya punya penekanan tertentu. Karena kita kan kalau di kampus sebenarnya ini menekankan tentang konsep teologi interdenominasi. Tetapi kalau di gereja itu menekankan konsep teologi denominasi. Makanya setiap denominasi gereja itu punya paham-paham yang berbeda-beda. Nah tetapi kalau kita di kampus itu pemahaman kita menganut paham teologi interdenominasi. Nah oleh karena itu kita harus betul-betul menerapkan tentang doktrin-doktrin yang memang betul-betul ya alkitabiah, ya kan? Jadi doktrin-doktrin alkitabiah dalam pengertian itu mungkin juga itu diterima oleh gereja, karena ada kan kadang-kadang doktrin yang kadang-kadang yang menjadi pertentangan, ya. Karena apa? Karena menekankan sesuatu yang kadang-kadang tidak ada di Alkitab. Kadang-kadang menekankan pada pengalaman. Itu yang menjadi masalah. Nah oleh karena itu harus betul-betul dilakukan. Contoh misalnya, ini perbedaan paham ya tentang bagaimana tentang konsep keselamatan. Ya, jadi kalau di kita di mahasiswa itu betul-betul ditekankan tentang doktrin keselamatan, itu harus betul-betul orang itu memiliki keyakinan sehingga dia tidak mudah dapat dipengaruhi oleh kelompok manapun datang untuk mempengaruhi. Kenapa? Karena kalau dia sudah memiliki jaminan keselamatan tentang Yesus. Karena kalau kita kan menekankan keselamatan dalam Yesus. Itu kalau kita mengajarkan di kampus ya, menekankan keselamatan dalam Yesus. Kalau dia, ini kan sesuai dengan Alkitab. Kalau dia sungguh-sungguh membuka hati, terima Yesus, Alkitab mengatakan kamu pasti memiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 13. Barang siapa memiliki Kristus, dia memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki Kristus, tidak memiliki hidup kekal. Jadi ditekankan keselamatan di dalam Yesus. Tetapi kalau di dalam denominasi beda-beda juga. Jadi keselamatan itu seakan-akan Yesus itu tidak cukup. Jadi dia harus ditambah-tambah lagi. Ditambah harus memiliki karunia, ditambah harus lagi dibaptis dengan cara ya. Jadi kadang-kadang begitu. Baik kalau kita enggak. Kalau orang sudah dibaptis, tidak perlu lagi dipengaruhi. Karena apa? Karena yang kita tanamkan dia adalah bagaimana dia memiliki Kristus. Karena ada orang yang sudah berkali-kali dibaptis, sampai 3 kali. Kalau dia tidak mengalami Kristus dalam hidupnya, tetap hidupnya tidak karu-karuan juga. Ya kan?
Nah itu yang terjadi. Oleh karena itu maka menurut saya ya, kalau saudara itu bergantung kepada kesiapan waktu saudara. Kan kalau misalnya PA di kampus kan sebenarnya tidak mengganggu. Kalau di gereja biasanya kan dilakukan mungkin malam. Tapi kalau di kampus kan ya mungkin digunakan 1 jam waktu sebelum, mungkin ada selang-selang, ada waktu jela dari mata kuliah satu ke ini, kan itu kesempatan. Jadi itu ya untuk adik tadi itu. Jadi silakan, itu bergantung kepada saudara. Apakah kalau saudara tidak punya kesiapan itu ya sudah, terserah saudara memilih yang mana, kan? Tapi bagi saya ya sudah, ikut saja dua-dua, karena kan pasti bahannya itu akan berbeda. Dan kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, nah ini juga banyak pengalaman terjadi di dalam kelompok. Nah seperti saya pernah memiliki anggota yang berbeda denominasi, ada Katolik, ada Karismatik, ada Advent, ada Gemim, ya. Nah bayangkan, ini denominasi yang berbeda. Ini di dalam diskusi saya sudah mengarahkan bahan yang sudah dipersiapkan sehingga tidak dimungkinkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi muncul juga pertanyaan. Ada yang pertanyaan masalah makanan, ya. Saya bilang pertanyaan-pertanyaan kalian itu mungkin cocok nanti akan dijawab oleh pendeta-pendeta kalian. Tapi kami di sini menolong kalian, mengajarkan kalian, menekankan kepada kalian, kalau kalian percaya Yesus itu juru selamat, saya akan tolong kalian. Jadi lebih menekankan pada doktrin kristologi dan soteriologi, ya. Jadi sehingga orang itu betul-betul memiliki keyakinan yang kuat. Karena ada juga orang yang terlibat di anggota gereja, walaupun dia kelihatan sudah bersemangat-semangat jadi MC sama, tapi lemah dari keyakinan keselamatan. Ada saya temukan itu. Nah yakin kalau mati masuk surga. Oke, padahal sudah jadi MC hebat apa semua, wah main musik apa semua, hebat. Orang hebat di gereja. Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai pemimpin kelompok, kalau menemukan perdebatan yang bersifat dogma-dogma begitu, jadi kita maksudnya bukan kita tidak boleh menjelaskan. Karena ini kan perbedaan ini ya sudah, biarkan saja. Oke, kalian mungkin pertanyaan itu bagus, kamu tanya ke pendetamu. Karena kita di sini, kita ini interdenominasi ya, kita menekankan tentang bagaimana konsep keselamatan itu dalam Yesus. Nah, kalau gerejamu yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan, ini yang kita pelajari, ya. Jadi kalau kamu belajar tentang karunia apa semua, wah itu nanti kamu mungkin belajar itu. Kalau kamu belajar tentang baptisan, sudah kamu tanya saja di gerejamu, di pendetamu yang cocok menjawab, ya. Nah, tapi kalau misalnya ada diskusi-diskusi juga mungkin tidak berkaitan dengan hal-hal yang begitu, tapi juga perdebatan untuk ini ya, mempertahankan konsep. Nah, ini kita juga harus perlu bagaimana seorang pemimpin, ya. Nah, kita harus betul-betul mengalihkan ya. Jadi mengalihkan diskusi itu dengan topik. Kalau dia sudah menyimpang, kita harus kembali ke topik. Karena biasanya perdebatan itu terjadi keluar dari topik. Ya, jadi katakan bahwa oke, ada ya, bagus ya, diskusi kalian itu bagus, itu bagus sekali pandangan-pandangan kalian, tapi sebaiknya kita akan kembali ke topik kita karena kita membahas tentang ini ya. Jadi kalau itu ya nanti kita diskusikan secara pribadi gitu. Jadi kita alihkan diskusi secara pribadi, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya dia mempertanyakan sesuatu dan memperdebatkan itu dalam diskusi, sudah arahkan dia untuk nanti secara pribadi saja. Tetapi di dalam ini kita akan kembali ke topik yang akan kita pelajari. Ya, jadi itu mungkin hal-hal yang perlu dilakukan di dalam perdebatan kalau itu terjadi dalam kelompok. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Andris untuk jawabannya. Dan itulah materi yang boleh kita dengarkan bersama pada saat ini. Dan saat ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi dinamika kelompok kecil. Kelompok kecil adalah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota yang sedang mempelajari kebenaran firman Tuhan secara teratur. Tujuan kelompok kecil yang pertama, menolong setiap orang yang baru saja membuat keputusan, membuka hati dan menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, memperlengkapi anggota kelompok untuk menyerupai karakter Kristus yang memiliki doa dan penginjilan secara teratur. Yang ketiga, kelompok kecil sebagai sarana untuk menjangkau orang yang belum memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Manfaat kelompok kecil. Yang pertama, membangun kepribadian.
Yang kedua, membangun keterlibatan. Yang ketiga, membangun kepemimpinan. Kelompok kecil memberikan dampak signifikan, berlipat gandaan untuk menyerupai karakter Kristus. Kelompok kecil menuntut komitmen serta belajar firman dan mengikuti kelompok kecil dengan taat. Kelompok kecil adalah alat dari sebuah pelayanan yang kuat. Demikianlah kesimpulan dari materi kita pada saat ini tentang dinamika kelompok kecil. Dan kita akan menutup materi kita pada saat ini dari Kak Andris. Apakah ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan? Ya, yang perlu didoakan ya tentu kesehatan ya. Jadi kesehatan saya. Kemudian yang kedua ya doakan tanggung jawab saya yang sekarang ini sedang menangani new staff training ya dari LPMI. Doakan supaya Tuhan karuniakan hikmat di tengah-tengah kesibukan ya, karena ada kesibukan pelayanan di lapangan, ada kesibukan pelayanan di kelas untuk harus menolong mereka yang itu begitu sibuk. Nah sementara sekarang ini ada Oma ada di rumah sakit ya, mama mertua ya, Kak Sulipe mama ada di rumah sakit, ini mengganggu juga ya. Nah, tolong doakan supaya proses pemulihan bisa dia mengalami pemulihan secara cepat. Sudah. Jadi saat ini kita akan berdoa sekaligus mendoakan pokok-pokok doa dari Kak Andris yang sudah disebutkan tadi. Dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena penyertaan-Mu bagi kami sehingga materi pertama ini tentang dinamika kelompok kecil boleh selesai dengan begitu baik. Kiranya ya Bapak untuk materi tadi itu bisa bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan untuk pembicara yang luar biasa yang pada saat ini boleh menyampaikan lagi tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Kak Andris dan kami mau berdoa ya Bapa untuk setiap tugas pelayanannya yang Engkau percayakan bagi dia. Kiranya Engkau yang akan selalu memberkati dia, Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, beri terus dia hati sebagai hamba yang terus ingin melayani-Mu ya Bapa. Bahkan pun untuk keluarganya, ada Kak Syuli, bahkan anak-anaknya, kiranya Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Begitu pula juga dengan mamanya Kak Andris ya Tuhan yang dalam proses pemulihan, kiranya tangan Tuhan yang akan selalu menolong, tangan Tuhan yang akan selalu memberkati, memberikan kesembuhan, menjamah ibunya dari Kak Andris, sehingga kesembuhannya hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk jaringan pada saat ini. Terima kasih untuk teman-teman peserta yang boleh mengikuti materi pada saat ini ya Bapak. Dan untuk kegiatan kami selanjutnya, kegiatan kami sepanjang hari ini kami Kalau sobat-sobat ingin bertanya, silakan untuk bertanya di hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan ingat, sobat alumni, Demikianlah materi tentang dinamika kelompok kecil yang boleh kita ikuti pada saat ini. Dan sampai bertemu di kegiatan PRMK selanjutnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini ada sesi foto bersama. Jadi bagi teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Silakan. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3.
Terima kasih untuk teman-teman yang boleh mengikuti materi pada saat ini. Dan diserahkan kepada PJ. Lagi aku nggak ada Kak. Aduh. Lupa. Telat aku dari jaringan. Nah. Oke teman-teman, saat ini tunggu 15 menit lagi, kita akan kembali lagi ke room yang sama mengenai materi PA kelompok kecil. Dia bertanya bagaimana dengan kita yang sudah tahu. Sebentar, teman-teman Andres dari duluan panitia ya. akan mengirimkan link atau mengingatkan kembali kepada teman-teman. Oke, Jangan lupa semangat teman-teman. Kak Andres duluan ya. Jangan lupa makan. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi di 15 menit ke depan. Sarapan.